Sampean ini ngutang karena Iya, gajinya telat iya, atau sampean ngutang motif yang lain, tapi ya udahlah itu ndak penting. Terus sampean enggak, bilang, memang gaji telat. sebentar, saya tak ngomong. Sampean mau sampean terus yang ngomong apa saya yang ngomong? Enggak, iya kok. Nek sampean yang ngomong tak dengerin terus, Mbak. Enggak, kok dulu yang ngomong gimana? Orang hutang itu apapun ya, saya nggak mendiskreditkan, tapi kalau orang sudah hutang dan hutangnya bermasalah numpuk-numpuk itu karena kegagalan manajemen. Terus kalau sampean menggunakan alasan majikan itu telat gajinya, terus sampean menggunakan alasan kerja juga tidak sesuai dengan kontrak, itu bukan kesalahan. Harusnya kalau sampean sudah merasa bahwa kontrak itu tidak benar, sekali lagi kontrak itu tidak benar, harusnya sampean dari awal lapor ke labor. Karena peraturan dari labor adalah kita hanya bekerja ditempatkan di kontrak yang tertera alamat. Itu satu kesalahan. Terus yang kedua, sampean nggak baca juga, sampean nggak memahami peraturan juga bahwa gaji terlambat 1 minggu, gaji itu sama juga menginterminate. Jadi sampean sudah diinterminate sama majikan kalau gajinya telat 1 minggu. Apalagi ini nyicil, apalagi bulan berikutnya baru digaji. Ini masalah. Sampean bisa melaporkan itu semuanya ke labor, nggak harus ke agent. Agent itu moyong. Paham? Halo? Iya, paham kok. Saya pernah lapor ke Sebentar, aku belum selesai ngomong. Iya. Ngomong, sampean nabrak lagi. Saya ini ngene wes, sampean tak kasih ngomong sampai berapa lama? Tak dengerin sampai habis giliran aku ngomong. Jangan saya ngomong sampean balesin, saya ngomong sampean balesin. Pantes sampean kena masalah gitu loh. Karena kita ngasih penjelasan buat sampean gitu loh. Dan di endingnya nanti solusinya bagaimana gitu loh. Bisa dipahami nggak? Iya, Sampean mau cari iya, solusi apa ngajak ribut gitu loh. saya nyari solusi. Nah, kalau nyari solusi saya ngomong dengerin dulu sampai saya mempersilahkan, weh sampean silahkan ngomong. Bisa dipahami nggak? Karena di sini bukan curhat ya. Di sini nyari solusi dan diskusi. Kalau diskusi dua arah, nggak satu arah. Dan saya nggak akan menyalahkan dalam diskusi kita, saya nggak akan pernah menyalahkan siapapun. Karena diskusi adalah mencari solusi, bukan menyalah-nyalahkan. Tapi sampean harus tahu duduk persoalan sampean dulu gitu. Nah, sekarang artinya kalau dicicil harus lapor ke labor. Apapun itu ceritanya. Sampean tidak bisa mendiamkan majikan sampean gajinya sampai nyicil. Kalau sampean lapor ke labor, sudah labor selama sampean lapor dan memberikan bukti pasti tertangani. Saya hakul yakin. Kecuali sampean nggak lapor, maka masalah ini akan lama-lama. Labor langsung kirim surat ke majikan, Mbak. Dari beberapa kasus ya, yang saya suruh lapor ke labor itu mesti kelar. Gitu loh. Kalau memang dia tidak bisa gaji, dia sampean definisikan namanya financial problem. Lah kalau sampean definisikan karena financial problem, sampean bisa cari majikan lagi gitu loh. Gak usah khawatir. Wes, saiki sampean ngomong apa ket mangkok. Rasanya pingin nyesel. Ya tak kasih silakan. Ya, saya itu pernah lapor itu pas bulan 2 atau bulan 3 itu saya lapor ke labor. Saya dikirimi surat apa itu kalau misal gaji telat itu saya sudah kirim ke majikan. Saya sudah kasih tahu majikan kalau kamu selalu kayak gini kamu bisa kena minta maaf gitu. Terus nggak masalah gitu kan, kayak saya pikirnya itu saya masih bisa bertahan dengan kurun waktu masih 1 tahun finish lagi pas waktu itu gitu loh kok. Nah sekarang ini kan kurang setengah tahun lagi tapi kok malah kayak gitu lagi, diulang dan tetap diulang gitu. Nah sekarang ini ya itu kok paling solusinya itu, saya minta solusi gimana gitu. Duh, solusinya ya sampean lapor ke labor.
Tetap lapor ke labor. Heeh. 3 kali 4 kali sampean lapor ke labor. Lah sampean mentoleransi apa yang dilakukan majikan dan minta maaf sampean terima, jadinya kayak gini sampean. Iya, karena majikan itu yang satu nggak pernah komplain soal ini, dia juga orang saya nggak ngurus mbak, saya nggak Iya. ngurus sampean komplain apa enggak. Sampean sekarang kan permasalahannya adalah gaji sampean telat toh. Iya. Kita fokus di gaji sampean yang telat. Di Hong Kong sudah ada aturan. Saya ulangi lagi ya mbak, saya ulangi lagi. Di Hong Kong telat gaji 1 minggu sama juga menginterminate. Gaji 1 bulan sampai telat itu sama juga sampai itu diinterminate secara tidak langsung. Saya ulangi lagi ya, bukan 1 minggu, 1 bulan dia telat gaji sampean itu sama juga sampean itu sudah diinterminate. Nah sampean ngeyel apa nggak pingin kerja nang kuno? Ya sampean yang remuk. Iya. Makanya sampean harus lapor ke labor lagi, lapor lagi. Labor ngasih tindakan. Lah labor ngasih surat sama sampean, sampean kasih majikan, majikannya minta maaf. Majikan lo berani minta maaf. Kalau labor kirim surat, berarti kan nggak berani dia. Laporkan lagi kedua dan ketiga. Kalau terus kayak gitu sampean lapor ke labor, majikan ini udah financial problem, sudah nggak bisa. Tolong saya diinterminate gara-gara financial problem. Labor, paksa labor sampean. Labor itu wasit mbak. Labor itu orang di tengah. Nah sampean gaji telat, sampean menang oleh setahun. Saya ngerti sampean butuh duit, saya paham. Sampean punya utang semuanya, tanggungan apapun itu ceritanya. Tapi peraturan adalah tetap peraturan. Kalau dia nggak bisa gaji tepat waktu, financial problem, sampean itu finish. Sampean tinggal cari majikan yang baru. Dan gajian lancar lagi tanpa pulang Indonesia. Lemeng-mengan. Nah, Iya kok. masalahnya bukan di orang lain, masalahnya di diri sampean, mbak. Iya. Iya kan? Orang kalau utang, sekali lagi, orang sudah hutang dan tidak bisa mengendalikan atas hutangnya. Ini artinya apa? Saya nggak mau mengevaluasi hutang sampean untuk apa semuanya. Tapi bagi kami prinsip orang berhutang dan manage-nya nggak benar, itu berarti sampean tidak bisa memanage keuangan sampean. Terus akhirnya membuat penyalah-nyalahan majikan semuanya. Lah giliran saya nyuruh sampean lapor ke labor, sampean cek sabar nggak enak. Ini kan menjadi pertanyaan bagi saya. Akal logika saya itu ya mikir. Jadi saya nggak suka orang yang play victim. Dia pelaku macak jadi korban. Ya kan? Sampean waktu ngutang, sampean nggak ngajak diskusi ke saya kan? Bener nggak saya ngomong? Bukan berarti Ya. saya harus diajak diskusi loh ya. Tapi karena sampean nggak ngajak diskusi, saya tidak akan menyangkut pautkan hutang sampean karena apa sebabnya. Karena itu sudah tidak penting. Yang paling penting adalah bagaimana apa yang sampean sampaikan tadi, majikan supaya tepat waktu gaji, itu kan yang kita mau bahas. Iya. Ya. Jadi yang kita mau bahas itu lapor lagi ke labor, lapor lagi. Kalau sampean bisa menemukan rekamannya dia, minggu depan aku bayar, aku cicil dulu lah. Itu sama masuk di rekaman sampean, kasihkan ke labor. Jadi biar labor yang langsung menengahi. Saya punya masalah keuangan di Indonesia, bilang sama labor. Kalau majikan ini nggak mau, bagaimana? Kasih kesepakatan. Dimediasi, mbak. Kalau di surat nggak bisa, pasti dipanggil, mbak. Dipanggil, didudukkan sampean berdua. Saya pernah soalnya seperti itu. Saya bawa kasus ke labor, teman-teman kita juga, gara-gara nggak mau membelikan tiket, kemudian nginterminate, nggak mau membelikan tiket, dia masih ngeyel, kekeh nggak mau, ngeyel dia, panggil sama labor. Nah pada saat dipanggil, waktu jadi mediasi, mbaknya nggak bisa ngomong dengan benar bahwa saya yang harus belain.
Akhirnya ya saya duduk di samping kan, nggak ngerti apa-apa. Sedangkan mbaknya ditanya, jawabannya nggak tahu karena bahasa Inggrisnya nggak jelas. Ini pernah saya jalanin, mbak. Labor itu nggak main-main, mbak. Sampean yang main-main. Hongkong ini semuanya teratur. Hongkong ini ada perselisihan, persengketaan itu bagaimana cara menyelesaikan itu ada. Kalau cuma masalah begini aja. Ya, jadi stop untuk menyalahkan orang lain di dalam masalahnya sampean. Berjuang, cari tahu. Jalan ke labor 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Terus bawa buktinya. Kelar itu lama-lama majikan. Selama kasus yang nyampe ke labor tidak ada yang tidak selesai, Mbak. Bahkan mengganti rugi sampai 85.000 Hongkong dolar itu terjadi. Kalau enggak majikan dipenjarakan, itu juga terjadi, Mbak. Kemenangan. Asalkan sampean benar-benar punya bukti. Jangan mikir sampean gak duwe duit nanti nasibku piye kerjaane. Akhirnya malah sampean ngutang. Genutupi tambahin ngutang kancane. Engko gurung-gurung ending-endingnya sampean gak dekno paspor. Wis. Ujung-ujungnya akan ke sana. Iya. Wis solusinya ke labor. Kalau perlu diajak mediasi majikannya. Sanggup nggak? Bisa nggak? Kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Kasih surat saya terminate kontrak bahwa kamu tidak sanggup menggaji saya. Kelar sudah urusan. Oke kok. Terus yang kedua, sampean juga menyalahi aturan. Dikongkon kerja telung omah. Setelah kerja telung omah sampean menengahi, sampean jalani, itu juga bisa jadi serangan balik. Mungkin itu yang membuat sampean takut ke labor. Iya. Itu. Nah, sekarang saya tanya sama sampean. Dipekerjakan 3 rumah, berapa gajinya? Saya tanya. Kalau di kontrak itu 5,5. Sebenarnya? Di kontrak 5,5, sebenarnya dia nambahin jadi 7.000. Nah, ini penyebabnya. Sampean kelangan, wedi kelangan duit 7.000. Takut kehilangan uang 7.000. Akhirnya bertahan walaupun 7.000-nya dicicil. Lah aku nggak tahu utangnya sampean berapa. Tapi ini persoalan. Selalu akan ada hal yang ditutupi di saat cerita ke saya. Karena otak saya jalan, Mbak. Karena opo wong iki gak gelem lapor ke labor. Wes jelas-jelas gajinya itu tertahan. Gajinya diunda-tunda. Pasti ada something. Nah, somethingnya sampean juga melanggar. Jadi sampean sama majikan sama-sama melanggar karena memburu 7.000. Kalau orang Jawa bilang, buru uceng kelangan delep, mengharapkan yang besar, yang kecil-kecil hilang. Itu loh, Mbak. Jadi selalu saya itu bertanya. Makanya gak banyak orang yang kalau dia salah, dia curhat ke saya. Saya pasti menelisik kenapa. Kenapa? Orang ini nanya ke saya ini kenapa? Saya telaah. Wis jelas-jelas loh, kasusnya itu sampean telat gaji. Ngelaporno nang labor cuman 1 kali. Terus yang 2 ketakutan karena sampean sudah salah. 3 rumah. Ternyata masalahnya di 7.000. 7.000 dengan terlambat-lambat sama 5.500 tepat waktu, sampean pilih mana? Nek sampean memilih 7.000 dan telat-telat, ya inilah yang terjadi sama sampean. Ingat ya, saya kasih tahu. Orang Hongkong tidak bisa dengan menggunakan hati dan pengertian. Business is business. Uang dan uang. Kalau ada orang-orang cerita di luar sana, majikanku perhatian pengertian sama aku, itu karena mbaknya sabar dan ikhlas dan ketemu yang baik. Sampean wis sabar, ikhlas, manut, tapi sampean ketemu yang nggak baik, jatuhnya begitu. Wis, solusi untuk gaji silahkan telepon labor.
Kalau lebor atau majikan ngundat-undat masalah, sampean kerja 3 rumah dan semuanya, itu resiko sampean dan majikan. Kalau sampean masih gak wani, ya terimalah nasib sampean seperti ini. Tapi kalau sampean berani maju, sampean harus siap menanggung segala bentuk resikonya. Bisa dipahami Mbak ya? Ya kok. Nah, wis. Sekarang apalagi yang mau ditanyakan? Atau masih Ini belum kan jelas? Iya, untuk permasalahan gaji berarti kan saya harus ke labor gitu kan. Terus kalau untuk permasalahan bank apa bisa ini kok kayak misal minta kerenggangan waktu, saya harus jujur datang ke pihak banknya atau gimana gitu? Sampean coba datengin, sampean omongin baik-baik. Terus yang buat sampean rujukan, yang buat sampean itu surat dari labor bahwa sampean sudah menuntut. Kan sampean akan menceritakan kronologisnya sampean kenapa telat. Iya. Nah, telat itu kan berarti aduan sampean ke labor itu. Yang sampean harus pegang kopinya dan tunjukkan ke orang bank dan bicara baik-baik. Jadi artinya sampean minta keringanan itu bukan tidak membawa apa-apa, tapi membawa bukti surat dari labor bahwa benar-benar bahwa kasusnya sampean dengan majikan itu karena majikan telat gaji sampean. Oke. Jadi biar pihak bank itu juga menyadari bahwa sampean juga sudah berjuang ke labor. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau kayak gitu kan mereka belum sempat nagih di bank. Tapi kalau sampean juga mau, ya yang gaji aku telat, kamu boleh telepon majikan wis sekalian. Iya. Iya kan? Sekalian di interminate. Kalau sampean langsung di interminate sama majikan, makanya sekali lagi, kalau sampean 5.500 di dalam kontrak 7.000 pada fakta dan kenyataannya, terus sampean kadung keliru, itu sing bubrah sampean, Mbak. Yang akan jatuh remuk itu sampean. Ya kan? Majikan bisa menyerang balik kalau dia tidak terima. Tapi ya sudah, nggak apa-apa. Mending kelar selesai dari situ, cari tempat yang baru, ya mulai nyicil lagi yang benar. Masalah ini bukan masalah berat, nggak perlu ditangisi, ya dihadapi. Yang utang sampean, yang ngambil sampean, yang ngambil risiko sampean. Nggak usah bingung, nggak apa-apa. Hidup kayak gini. Harus yang penting sampean selalu punya itikat baik dalam membayar hutang. Sudah. Ya kok. Ngomong baik-baik sama mereka, saya kerja, saya beneran. Bilang aja gitu. Jangan sampai lari kabur. Anak-anak yang kehempit hutang kayak gini terus akal sehatnya udah nggak waras, akhirnya OS, overstay, kerja di restoran, akhirnya ketangkep kayak 3 orang kemarin. Ya kalau ketangkep duitnya wis akeh, ketangkep baru mulai kan ya mumet dah sih. Loh, bisa jadi loh buntu kayak sampean ini terus gak ketemu sama saya. Iya, kok saya Telepon yang lain. berpikiran. Ketemu anak OS terus ya wes ayo melo aku Saiwun. Gaji 12.000, yang 2.000 buat bayar kosan atau 3.000 bayar kosan, yang 12.000 sampean tampani tapi awake remuk kabeh dedel duel. Itu terjadi banyak, Mbak. Saya juga ada cerita. Di konten saya juga saya ceritakan. Nah, makanya konten saya ini benar-benar saya mikirin. Hati-hati dalam memilih sebuah keputusan. Saya tidak gini ya, saya tidak menyalahkan anak-anak yang punya hutang, yang depresi ataupun stres akhirnya memilih jalan untuk keluar. Saya nggak nyalain, karena memang tidak ada tempat untuk mereka bercerita. Tidak ada tempat untuk berdiskusi. Adanya tempatnya yang malah ngajak belok. Ya sudah, akhirnya mereka belok. Sandro ngomong ambek Sandro yo ora enek solusi. Ora mungkin juga Sandro ngutangi duit. Nah, mending aku koncoku sing padha OS sing Saiwun nang jobo karuan jelas oleh duit. Nah, itu wis pasti cara berpikirnya pendek. Sumbunya pendek. Ya, akhirnya gampang meledak dan stres. Oke? Oke, kok. Wis jelas? Ada lagi? Iya, kok.
Ada lagi yang ingin Udah, sampean kok, ungkapin? Enggak, nanti saya coba menghubungi lapor karena kan saya punya nomornya. Nanti tak kasih bukti-bukti itu. Kalau misal suruh datang ke kantor itu, kantornya mana kok? Ya sampean di mana? Kalau sampean area Kowloon, sampean bisa ke Jungwan. Kalau sampean areanya adalah Hong Kong Island, itu ke Taiko atau Aberdeen juga ada. Kalau sampean New Territory itu ada di Satin. Sampean googling aja Labor Department. Nah, itu keluar semuanya. Di buku panduan yang sampean dikasih di bandara itu di bagian belakangnya juga komplit dan ada. Nggak tahu sampean ingat apa enggak. Saya nggak nyimpen kalau dalam. Karena setiap PMI Hong Kong yang masuk ke bandara itu pasti dikasih buku panduan labor bahasa Indonesia. Pasti itu orang Hong Kong itu sangat peduli sama kita semua. Kitanya aja yang kadang-kadang belaheho. Oke? Oke kok. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Sudah kok. Sudah Cukup tahu jelas. apa yang harus Terima kasih, dilakukan? ya, Oke? Iya, oke. Terima kasih banyak kok. Ye, Maaf. sehat selalu, semangat Ya, ya, terus berdoa. Ya kok, terima kasih. Oke, Bye. bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ya hutang wis akan ngerembet kemana-mana. Gaji 7.000 guys. Kadang-kadang ya karena menyepelekan gaji 7.000 lah aku tak utang 4.000. Dilalah bayarannya dicicil moncrot dasar. Ya, sekali lagi buat teman-teman, tetap semangat semuanya. Selalu akan ada jalan dan solusi bagi kita yang mau berpikir. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.